Nah, akhirnya Tifa dan Roy Suryo pakai rompi oranye. Biarpun Roy Suryo hanya dipegang. Ya. Nah, ini suatu kejadian yang ditunggu-tunggu punya orang. Dan pihak Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan statement, sudah konvers bahwa penangkapan Roy Suryo dan Tifa ini sebuah rangkaian, ya rangkaian, tidak tiba-tiba ditangkap, tapi merupakan rangkaian sekian lama rangkaian yang akhirnya ditangkap. Bukan tidak ada alasan. Jadi penangkapan Roy Suryo dan Tifa ini adalah rangkaian dari P21. Roy Suryo dan Tifa harus ditangkap karena Polda Metro Jaya harus menyerahkan bukti-bukti dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum di Kajari, DKI Jakarta. Ya. Nah, jadi bukan sembarangan melakukan penangkapan, biarpun pihak PH Roy Suryo dan Tifa mengatakan itu suatu tindakan yang tidak betul, yang melanggar aturan, ya. Dan si Refli Harun mengatakan bahwa ini hanya sekedar ingin memamerkan Roy Suryo dan Tifa dengan memakai baju oranye. Padahal bukan seperti itu, dan Refli Harun marah termasuk kepada wartawan. Nah, tidak memperbolehkan memoto atau memvideo Tifa dan Roy Suryo. Kalau mau tanya ke PH-nya, ke Refli Harun dan kawan-kawan, termasuk si pengacara Tompel. Pengacara Tompel pun marah-marah, ya. Dengan penangkapan ini marah-marah. Nah, seharusnya ini sudah diantisipasi sejak awal oleh PH-nya Roy Suryo dan Tifa. Bahkan Refli Harun mengatakan bahwa Roy Suryo dan Tifa ini bukan penjahat, dia pejuang, bukan koruptor, bukan pembunuh dan sebagainya. Dan juga selama ini kooperatif, tidak hanya sekitar kata-kata ya kooperatifnya, tapi dengan tindakan. Nah, ini sebuah statement yang bodoh yang justru mencoreng diri sendiri, ya, mencoreng apa PH maupun kliennya Roy Suryo dan Tifa, dan juga yang lain sih sebetulnya tersangka yang lain, 3 orang yang sampai saat ini belum ditangkap. Biar lebih gamblang, seperti apa Tifa pakai baju oranye, seperti apa Roy Suryo pegang baju oranye tanpa dipakai, dan pakai jaket dan masuk ke mobil untuk diantar ke tahanan. Dan ada sesuatu yang lucu, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21.
Selanjutnya, guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka, pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya, seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena kebutuhannya kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah, karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanannya. Sepakat nggak? Kalian semua kan pejuang kan? Kita wartawan. Nggak, mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret, tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kan Silakan. SOP-nya memang harus cek kesehatan, Bang. Apa? Kan SOP-nya memang harus cek kesehatan sebelum tahap itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi, dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif, jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka Sebenarnya kalau targetnya adalah untuk menghadirkan tim kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada 2 mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami.
mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung. Dan kami sudah membuat agenda rapat untuk menyiapkan bagaimana kalau panggilan itu dilayangkan oleh penyidik sehubungan dengan akan ada tahap 2, sehingga kami bisa menghadirkan tersangka pada proses tersebut. Tapi alih-alih kami mendapatkan surat panggilan dari penyidik, justru penyidik hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Bang Roy. Bang Roy. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana ini Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Pasti. Gimana kondisinya Mas Roy? Mas Roy? Iya, betul. Gimana kabarnya dokter nih, Pak? Apakah ini lagi dokter nih, Pak? Gimana? Gimana dok? Ada pesan-pesan nggak dok? Hah? Apa dok? Ada ulang tahun Dok. Dok? Ini lu, kok melakukan samping kok. Sini bangun Pak. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Yang goyangkan Bapak kepanasan. Pak, terkait penangkapan Roy Suryo dan Diva kali ini tanggapannya seperti apa Pak? ya kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir, bukan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu? Jasa. Iya, masih di Polda. Nah, sungguh aneh. Pertama, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ini sebuah rangkaian dan sudah ada tata caranya. Memang Roy Suryo dan Diva mau diserahkan ke kejaksaan beserta barang buktinya untuk dilakukan proses tahap kedua nanti sampai ke persidangan. Dan ini sebuah langkah hukum atau progres atau memang tata cara hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak awal. Cuman ya yang namanya tersangka dan pengacara itu mesti mau menangnya sendiri. Pengacara pengen kliennya bebas, tapi semua akan diperdebatkan, dibuktikan di pengadilan. Nah, ada hal yang lucu tadi di statementnya Refli Harun. Dia mengatakan Roy Suryo tidak pakai dalaman. Kayak seperti itu diungkapkan. Ya, lucu ya.
Ya, penangkapan itu sudah sesuai dengan aturan. Tim penyidik mengambil di rumah baik Tifa maupun Roy Suryo. Tifa katanya di mana apartemen di saat Tifa mau pergi ke kampus. Nah, ada hal yang lucu apa yang disampaikan Refli Harun. Refli Harun mengatakan di videonya tadi mengatakan bahwa selama ini kliennya kooperatif. Kooperatif tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Nah, dengan kata-kata. Padahal selama ini mulai jadi tersangka diminta untuk seminggu sekali ke Polda Metro Jaya untuk absen atau lapor, wajib lapor. Tapi selama itu Refli tidak hanya Roy Suryo, banyak orang di kubunya Roy Suryo dan Tifa itu selalu mengulang-ulang memfitnah. Selalu mengulang-ulang memfitnah Pak Jokowi bahwa ijazahnya Pak Jokowi 99% palsu. Dan tidak hanya itu, bahkan mencemarkan nama baik Pak Jokowi itu berulang-ulang. Pak Jokowi dianggap punya pesugihan, Pak Jokowi dianggap iblis, segala macam. Jadi justru kesalahan atau sesuatu yang dianggap salah yang menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan itu jadi tersangka itu diulang-ulang setiap hari. Setiap hari. Ya kan, seperti minum obat. Diulang-ulang itu sehari bisa 3 kali, bisa lebih. Dan itu dipublikasikan di sosial media, dipublikasikan di YouTube, di stasiun televisi. Selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi. Setiap Roy Suryo tampil, Roy Suryo, Tifa, dan yang lain tampil, pasti menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pasti memfitnah Pak Jokowi. Nah, apakah itu yang dinamakan kooperatif? Ya, kooperatif itu seharusnya wajib lapor, melakukan wajib lapor. Memang selama ini wajib lapor dilakukan oleh para tersangka. Tetapi selama proses berlangsung dan belum ada keputusan inkrah, seharusnya apa yang dituduhkan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan jangan diulang lagi. Jangan diulang-ulang mengatakan ijazah Pak Jokowi 99 palsu. Pak Jokowi punya, ya dijelek-jelekan lah. Ya, tidak perlu saya ulang kalimat-kalimat Roy Suryo. Yang jelas setiap kali Roy Suryo tampil dimanapun selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi dengan tema atau topik yang berbeda. Tapi intinya selalu menjelekkan Pak Jokowi. Termasuk program-programnya. Ya. Nah, seharusnya ini tidak dilakukan. Padahal si Roy Suryo itu pernah jadi narapidana, pernah dipenjara karena dia pencemaran nama baik Pak Jokowi. Ya, itu berarti 2 kali ini dia mengulang sejarah lama, mengulang tindakan yang sama. Ya. Nah itu. Nah kemudian si Tombal ini juga marah-marah. Tombal marah-marah, ya provokatif lah, provokatif. Dianggap penangkapan ini tidak prosedural, mestinya ada pemanggilan atau dia komunikasi dengan PH-nya, ya. Dan perlu teman-teman ketahui, Tombal ini adalah pengacara yang luar biasa. Dia punya predikat terhebat di dunia. Dia selama menjadi pengacara, kliennya tidak ada satupun yang bebas. Ya. Nah, dan melihat Tifa dan Roy Suryo di bawah dari ruangan Polda kemudian masuk ke mobil tahanan, itu Roy Suryo kelihatan sekali down. Ya, selama ini apapun yang menyerang Roy Suryo, dia seperti seorang yang dewa, seperti dewa. Dia seorang yang satu-satunya orang yang selalu benar,
tidak mau kalah, selalu benar, dan dengan garangnya, biarpun kadang kalimat-kalimat yang dia lontarkan itu kalimat bodoh yang ngawur. Tapi tadi di dalam video, di saat dia diarah udah pakai jas, pakai jaket, nggak tahu jaketnya siapa, rompi oranye dipegang, wajahnya kelihatan sekali wajah seseorang yang putus asa, lesu. Ya masih jagoan si Tifa masih bisa tawa, karena memang Tifa pengen masuk penjara. Dia pernah mengatakan pengen masuk penjara karena kakaknya si Roy Suryo maksudnya itu pernah masuk penjara dan pengen masuk penjara lagi. Tapi Roy Suryo yang pernah merasakan bagaimana hidup di dalam penjara, dia kelihatan sekali down, kelihatan sekali sedih, ya. Nah, ini belum sampai pada persidangan. Sebelum sampai persidangan, Tifa mengatakan kalau nanti sampai di persidangan, bukti 709 bukti akan dipertanyakan, dicercah. Pak Jokowi akan dicercah pertanyaan oleh si Tifa. Apakah mungkin Tifa ini tersangka? Ya. Dan video terakhir Pak Jokowi ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi mengatakan biarlah proses hukum berjalan. Dan Pak Jokowi menyatakan lagi menyatakan dia siap hadir di persidangan dengan membawa semua ijazahnya. Yang sekarang saat ini ijazahnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya untuk barang bukti. Baik, bagaimana proses selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus Goes Wes. Wassalam.